agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini Terima kasih, Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun Ya, sayang. setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak. Jangan sampai virus menyala. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti ya Ayah Bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini Terima kasih, Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun Ya, sayang. setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak. Jangan sampai virus menyala. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat.
Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Satu, dua, tiga, cek. Silakan. Boleh pamer dulu. Bisa dulu. Kelak. Oh itu di Kak. kan kenapa? Ayo, saya waktu 10 menit. Iya. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu sadayana wilujeng enjing. Alhamdulillah hatur nuhun anu parantos gabung dina acara ieu. Insyaallah sakadapan deui acara baris di kawitan sambil ngantosan heula sepuh murangkali anu masih kene nuju dina proses lebat karena room Zoom meeting ieu. Sekali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak miwah Ibu sepuh siswa sadayana anu parantos ngaluangkeun waktosna kanggo ngiringan dina kagiatan enjing-enjing ieu. Sekali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun pisan atas nami pribadi lembaga sareng yayasan hatur nuhun pisan. Insyaallah acara ieu syarat karena hal-hal anu positif kanggo urang sadayana ya. So, kanggo sakola, kanggo ibu bapak di bumi sadayana. Insyaallah hatur nuhun sakali deui sim kuring ngaturkeun. Sakadapan deui insyaallah acara bade dikawitan. Urang antos heula sepuh murangkali anu masih kene dina proses gabung. Kanggo dinten ayeuna nu diulem teh kirang langkung kana 500 sepuh siswa anu diulem dina sareng Bapak Ibu guru sadayana diulem dina acara enjing-enjing ieu. Hatur nuhun. Sakadapan deui insyaallah acara bade dikawitan. Mangga Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah
kanggo pengisi acara parantos siap sadayana. Nadawidi Bapak Ibu sadayana kanggo kalancaran dina kagiatan ieu salami kagiatan speakerna Bapak Ibu tiasa di mute tanapi di pareman heula supados henteu aya hal-hal anu suanten anu sanes jantan fokus kana ti sim kuring sareng ke paneta ti anu ngisi acara dina enjing-enjing ieu. Mangga Bapak Ibu urang sami-sami wae urang acara ieu urang dibuka. Nadawidi dina bilih hawatos aya sepumurang kali anu tepatos ngartos gitu nya margi di SMPS teu sadayana orang Sunda jantan nadawidi ku bahasa Indonesia tapi bilih ke aya campur-campur ya benten biasa dan tepatos teuing resmi acarana nya insyaallah serius santai dan Bapak Ibu tiasa sakantenan bari ngaleueut enjing-enjing sarapan mangga tiasa dibebaskeun bilih mohon hawatos pilih tacan sarapan pilih. Mangga Bapak Ibu sadayana nadawidi acara urang dikawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa datam min lisani yafqahu qouli. Bapak Pupuh SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung yang saya hormati, Bapak dan Ibu orang tua siswa SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung kelas 7, 8, dan 9 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini tanggal 7 Agustus 2021 kita bisa berkumpul walaupun sangat disayangkan sekali hanya bisa bertatap maya di layar Zoom Meet ini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan parenting SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung di masa pandemi ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya. Insya Allah sampai kita semua sebagai pengikutnya dan kita dapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya membacakan susunan acara di kegiatan parenting ini dengan tema pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang, solusi di tengah pandemi. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Yang keempat, kegiatan webinar. Yang keenam, penutup. Jadi insya Allah padat sekali dan tidak akan terlalu banyak untuk kegiatan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita buka saja acara ini supaya penuh dengan keberkahan. Kita mendapatkan ilmu baru pada hari ini. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk lebih kita supaya kegiatan ini ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bagi yang hadir Bapak dan Ibu yang non muslim mungkin untuk berdoanya bisa menyesuaikan.
Untuk saat ini saya berdoa dengan dipimpin oleh Bapak Ustadz Pepep Saifuddin Ansori, MPDI, dengan sudah hadir Bapak? Ada ya? Ya. Assalamualaikum, ada Pak Amir. Iya, silakan. Baik, untuk Pak Pepep, untuk acara selanjutnya, untuk memimpin doa, disilahkan Pak. Punten, suantana ka kuping Pak Amir. Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui media daring. Untuk pagi hari ini, yang pertama, yang terhormat Bapak Pupuhu SMP Yas, Bapak Ibu Ais Pangatik, Ibu Bapak Sepuh Murang Kalih, kurang sami-sami pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan rezeki, diberikan kesehatan, kemudian diberikan keturunan putra-putri yang soleh dan solehah, sehingga mereka kelak bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Kita mulai berdoa dengan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan kasyirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali qahdina sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'abi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kasadayana Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pepep Saifuddin Ansori, MPDI, yang telah memimpin doa pada kesempatan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa untuk sesegera mungkin pandemi ini berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin, sehingga kegiatan proses pembelajaran bisa bertatap muka di sekolah seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar parenting SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung yang terhormat Bapak Ahmad SPD, disilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Ya Fatahu ya Alim. Yang terhormat
Bapak Ibu Wakasek anu kaleresan gabung, terus yang terhormat anu kusim kuring dihormat Bapak Ibu wali kelas anu sami-sami gabung sareng Bapak Ibu Ais Pangatik atanapi guru SMPS yang saya hormati, serta Bapak Ibu orang tua siswa ataupun wali siswa yang kebetulan hari ini kita sama-sama bisa bergabung dalam kegiatan webinar parenting yang diadakan oleh SMPS untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap maya ya, walaupun dalam kondisi yang serba serba sulit ya, karena kita tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga keimanan kita, dan mudah-mudahan musibah ataupun pandemi COVID ini segera berakhir. Salawat dan salam kurang dugikeun atau orang sampaikan ke Allah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ke para sahabatnya, ke para tabiin, dugi ka orang umatna. Mudah-mudahan di yaumil akhir orang kenging sapati mantana. Apunten Bapak Ibu, simkuring ada pabelit biasa nama bahasa Sunda. Tapi bade ngiringan wae tadi anu Pak Amir ya. Bapak Ibu nepangkeun atau perkenalkan ya, sebetulnya mungkin baru pertama kita bisa bertemu, termasuk yang kelas 8 juga, karena proses dari mulai pendaftaran PPDB sampai dengan saat ini untuk proses pembelajaran itu belum dilaksanakan secara biasanya atau tatap muka secara normal, kebanyakan dilaksanakan secara daring ataupun online. Perkenalkan mungkin nama pendek ya, tidak terlalu panjang. Nama saya Ahmad SPD, Ahmad ya 4 huruf, cuma 4 huruf. Kebetulan saya diamanahi oleh yayasan untuk sebagai kepala sekolah di SMP Yayasan Etikan Sunda dari mulai terhitung tanggal 1 Agustus 2019. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, dan Bapak Ibu wali kelas yang kebetulan hadir, saya ucapkan selamat datang kepada kelas 7 ya, kepada siswa kelas 7, orang tua wali siswa kelas 7 yang hari ini dari mulai tanggal 19 kemarin, 19 Juli, kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran dari mulai MPLS sampai dengan sekarang ya. Juga tidak lupa mungkin saya sampaikan ucapan selamat juga untuk kelas 8 yang memang dari awal kita tidak pernah secara langsung bertemu ya, Jadi hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dengan segala keterbatasan yaitu melaksanakan proses silaturahminya secara virtual ya, seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengurangi ataupun dengan segala keterbatasan ini semuanya sekolah memahami untuk kendala-kendala yang terjadi ya, dan sebetulnya sekolah juga mengharapkan agar secepatnya kita bisa melaksanakan tatap muka, tetapi kebijakan tetap ada di pemerintah, ke pemerintah daerah ataupun dari dinas pendidikan. Otomatis kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Sebetulnya kami dengan semangat untuk proses pembelajaran
ya pengennya segera dibuka gitu ya. Nah, dari situ apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Tentunya kami memahami kepada Bapak Ibu juga di rumah dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya ada banyak hal yang menjadi kendala, banyak hal yang menjadi menjadi tantangan baik Bapak Ibu ataupun dari sekolah, karena pembelajaran memang betul-betul sangat, karena untuk namanya untuk digital atau online itu tentunya dari segala perangkat ataupun kuota ataupun sinyal itu kami sangat memahami. Makanya dari sekolah kami berharap tetap kita berkomunikasi, tetap kita berkoordinasi. Kalaupun ada masalah dari Bapak Ibu, dari orang tua wali, ya semuanya bisa dikomunikasikan dengan sekolah ya. Karena kami juga dari sekolah untuk proses online atau pembelajaran daring ini tidak memaksakan satu moda gitu. Memang kemarin di awal kami melaksanakan yang namanya Zoom seperti itu karena satu hal memang perlu gitu. Kami rasa perlu untuk yang pertama untuk menyampaikan apapun itu secara virtual ya. Nah, tapi untuk selanjutnya, untuk proses pembelajaran, kami juga berusaha untuk meminimalkan proses-proses yang terlalu banyak menyita kuota, gitu kan. Tapi kami juga memperhatikan penyampaian materi, gitu. Penyampaian materi. Ya, tentunya dengan segala keterbatasan ini, kami dari sekolah selalu meminta ataupun memohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Kalau ada hal-hal, sekali lagi, kalau ada hal-hal yang menjadi kendala, kita bisa upayakan. Dan kami dari sekolah terus mengevaluasi proses pembelajaran ini. Ya, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu dalam proses pembelajaran daring, insya Allah mudah-mudahan kita bisa cari solusinya yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan, makanya untuk melihat atau mengevaluasi proses pembelajaran ini seluruhnya ini menjadi evaluasi sekolah dan akhirnya dengan mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi buat kita semua, buat sekolah, kemudian buat orang tua dalam proses pembelajaran online ini ya. Makanya kami mengadakan semacam webinar parenting ya dalam waktu yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini tidak terlalu banyak, tapi materi bisa kita manfaatkan dan kita mengerti kondisi sekarang, kemudian bagaimana kita melaksanakan saling proses pembelajaran ini. Karena ketika pandemi COVID-19 ternyata ini mengimbas pembelajarannya ke semua lini ya, tidak hanya ke sekolah, guru, siswa, bahkan kepada orang tua ataupun wali. Nah ini, makanya kita berharap dengan step by step, dengan langkah yang kecil ini, ya langkah kecil ini dari sekolah, kita mengedukasi semuanya, mengedukasi sekolah juga mengenai hal yang berkaitan dengan psikologi, ya psikologi tentang bagaimana proses pembelajaran ini bisa optimal, bisa maksimal, baik itu dari sekolah ataupun dari Bapak Ibu yang di rumah. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya, telah menyempatkan atau menyediakan sedikit atau banyak kuotanya untuk kita saling bersilaturahmi walaupun dalam virtual ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan hari ini bisa kita maknai dan kita menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila
penyampaian saya terlalu ataupun ada kesalahan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan terima kasih atas kepercayaan dan dari Bapak Ibu wali murid ataupun orang tua yang istilahnya menyekolahkan putra-putrinya ke SMPS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang saya hormati, telah disampaikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Hasan Atikan Sunda. Terima kasih pada Bapak Ahmad SPD. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar, menyaksikan, nanti mungkin ada materi-materi yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin perlu diketahui bahwasanya untuk kegiatan parenting ini tidak semua mungkin ya, tidak semua sekolah mengadakan. Ini khusus kami mengadakan kegiatan parenting untuk orang tua ini di saat pandemi saat ini. Mudah-mudahan tadi apa yang menjadi harapan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan satu angin segar, ilmu baru bagi kami dari pihak sekolah maupun dari untuk Bapak dan Ibu orang tua wali. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah pada pemberian materi nanti yang akan diberikan oleh Ibu yang terhormat Ibu Dr. Tina Hayati Dahlan SPI MPD. Beliau merupakan Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung. Insya Allah akan dipandu di moderatoran oleh Bapak Suherna Sutisna. Ya, baik. Untuk selanjutnya kegiatan webinar akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Suherna Sutisna. Selamat datang Wilujeng Sumping Pak Suhe. Wilujeng Sumping Pak. Alhamdulillah. Mohon turun. Kanggo salajengna dipimpin ku Bapak Pantunnya. Mangga turun. Mangga Bapak Miwah Ibu Sadayana Wilujeng ngiringan atau napi Wilujeng gabung di kegiatan parenting ya. Mangga hatur di haturanan Pak Suherna. Hatur nuhun Pak Amir. Hatur nuhun pisan ke Bapak MC terkeren di SMPS. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak pupuhu sakola anu kusim kuring dipihormat, gereng-rengan wakasek sareng guru mata pelajaran miwah wali kelas anu dipihormat, teu hilap ibu narasumber urang anu parantos lebet di room ieu anu kusim kuring dipihormat, lajeng anu kusim kuring dibanggakeun dipikareus ayah bunda sepuh murang kalih anu ayeuna nuju aya di room virtual kanggo acara webinar urang. Wilujeng tepang, wilujeng sumping dina kegiatan anu munggaran dina tahun ajaran anu ayeuna anu pakuat pakait sareng kegiatan parenting. Margi memang orang salaresna kanggo tahun ajaran ayeuna nembe ayeuna pisan tepang gitu nya. Khususna painten kanggo anu kelas 7 dari kelas 8 sareng 8 mas sateuacanna parantos aya kegiatan pembagian rapot jantan orang tiasa langsung tepang. Painten sateuacanna simkuring oge ngawilujengkeun ka utamina ka ibu miwah bapak sepuh murang kalih kelas 7 haturan wilujeng sumping di SMPS Bandung. Mudah-mudahan orang pandemi kapayun tiasa landai, kegiatan tiasa dilaksanakan kalayan biasa deui, tiasa tatap muka,
upamina teh mah aya nu kada dikonsultasikeun ibu miwah bapak tiasa langsung sumping ka sakola gitu nya, langsung nyarios benten sareng ayeuna sagala rupina kedah virtual janten asara da teu puguh ari mayunan virtual mah gitu. Salajengna nada widi simkuring bade ngawanohkeun heula panginten sok bilih ieu teh saha nu nyarios gitu nya. Simkuring nepangkeun wasta pun Suherna Sutisna simkuring di SMP-as janten guru BK, guru bimbingan konseling, jantan upamina teh mah di SD guru kelas atanapi mohon aya oge guru mata pelajaran, namun di SMP mah sakalihna aya guru mata pelajaran oge aya guru bimbingan konseling. Mudah-mudahan kapayun di SD oge aya guru BK. Sok sanes memang di sawatawi sakola aya oge guru BK. Mung seseueurna teu aya gitu. Jantan nepangkeun simkuring guru BK kalasan simkuring ge gaduh pancen tambihan di Bapak Pupuh sakola jantan wakasek kurikulum. Salajengna kanggo sajam kapayun simkuring bade nyarangan ibu miwah bapak sadayana mandu kagiatan ieu. Jumlah partisipan tinu diulam sadayana aya 500 langkung nu nembe lebet 160 genep. Mudah-mudahan kapayun orang tiasa nambihan di partisipana. Salajengna saupamina aya anu aya kendala dina link Zoom ieu tiasa oge klik link live streaming anu parantos di-share ku pihak sakola tiasa ku eta kitu nya. Ibu miwah bapak sateu acan urang lajengkeun kana agenda nu saterasna panginten simkuring nada widi bade ngawanohkeun heula narasumber urang anu energik, anu luar biasa, anu hadir parantos sumping dina room virtual ieu. Di dia aya tos standby ibunya mohon taya. Simkuring ibu punten nada widi bade ngawanohkeun heula ibunya. Mohon punten pisan ieu teh kumargi salarosna sipi nu dikintunkeun ka simkuring di dieu teh aya 8 lembar sadayana gitu nya. Ulah sadayana diaos. Asa nuju maos makalah abdi teh ibu ieu teh. Kedah sadayana diaos. Mohon saking kuseueurna prestasi ibu janten ieu pinuh gitu nya. Nada widi bade ngadugikeun panginten sakedik we ibunya. Mangga. Kurikulum pite narasumber urang dinten ayeuna nami lengkap Dr. Tina Hayati Dahlan MPD psikolog. Pada melanana salaku dosen prodi psikologi UPIP sareng kepala prodi psikologi pendidikan sekolah pasca sarjana. Institusi Universitas Pendidikan Indonesia jabatannya tadi tos didugikeun ketua program studi psikolog pendidikan pasca sarjana UPI Bandung. Alamat emailna tinadahlan_psi@upi.edu bidang kepakaran psikologi perkembangan, psikologi dan pendidikan keluarga janten cocok pisan sareng materi nu baris dipidangkeun ayeuna ibunya. Pakarna telepat gitu. Eta bidang kepakaran sareng minatna di bagian pendidikan keluarga, oge konseling, aya psikoterapi, mindfulness based intervention sareng subjective well-being. Salajengna riwayat pendidikan anjeunna SHG-na SHG Unpad di Bandung tahun lulus tahun 88 jurusan atapi Departemen Psikologi Perkembangan. Salajengna S2 UPI Bandung tahun lulus 2007 jurusana bimbingan konseling oge S3 na di UPI Bandung lulus tahun 2012 jurusan nusami di bimbingan konseling. Janten SCG 2 tilu sadayana di ranah anu rumpun nusami alhamdulillah mendalam ibu insyaallah. Lajeng pengalaman penelitian punten di dia ayat 7 pengalaman penelitian judul penelitian aduh lumayan seueur di tahun 2016 berkarya duit ke 2002 hiji tinggawitan faktor-faktor prediktor well-being dan engagement siswa sekolah dasar dan menengah dalam belajar dari rumah dugi ka poin 7 lumayan seueur. Tekada disebutkan tesawias ibunya punten pisan. Iya, tekedah terpenting. Lajeng di dia aya tadi pengalaman penelitian. Lajeng aya publikasi ilmiah, publikasi ilmiah aya 30 karya anu dipubliskeun. Tekedah. Luar biasa.
seueur pisan Bu 30 dugi ka 4 lembar. Lajeng aya pengalaman pengabdian kepada masyarakat di 4 tahun terakhir oge di dia aya 8 kegiatan. Ya 4 tahun terakhir bunyi upami dihijikeun sareng nu sateu acana langkung ti sakieu. Lajeng organisasi profesi keaktifanana di bidang Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Jabatan Pengurus Bidang Pendidikan dan Penelitian. Lajeng organisasi nu sanesna di Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Barat salaku anggota, lajeng di Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia, punten psikolog Ikatan Psikologi sana sekolah. Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia Wilayah Jawa Barat salaku pengurus. Lajeng Ikatan Psikologi Klinis Wilayah Jawa Barat salaku pengurus. Ya pengalaman menjadi reviewer, haki pengalaman lainnya lumayan seueur pisan. Ke insya Allah urang bukukeun pengalaman anak ieu lumayan kandal gitu. Ibu mohon panginten haturan wilujeng sumping satu acan kusim kuring di haturanan Ibu kanggo medarkeun share pengalaman sareng ilmu na Ibu dina forum ieu hapunten punten ya da sim kuring panginten mohon tos biasanya rios Sunda di sakola teh sareng nu sanes oge janten rada bingung nya panginten ada widilah bari dicampur we gitu nya. Mohon satu acan kusim kuring dilajengkeun supados ada res duka nyambung duka henteu sawengi sim kuring ada mal puis pantun ieu teh Bu nya. Ngadamel pantun kanggo ibu bapak kanggo ayah bunda nu aya di bumi. Mudah-mudahan nyambung sareng mudah-mudahan rada rame. Hapunten upami teu rame da sanes ahlina ngadamel pantun gitu. Punten pisan. Kirang langkung sapertos kieu supados rada fresh gitu ya. Ayah bunda nu di bumi. SMP Yayasan Atikan Sunda, siswa yang bahagia, cintanya hangat. Selamat datang ayah bunda, semoga kita tetap semangat. Mudah-mudahan nyambung. Wah, tepuk tangan di dia berarti nyambung. Hapunten. Rada riweuh ya ku pantun pabelit buku teh nya. Panginten sateu acan urang lajengkeun di dia aya sakedik mekanisme kegiatan dina webinar ayeuna Ibu nya da Widi. Ibu panginten dihaturanan kanggo ngadugikeun paparan materina kirang langkung 45 menit Ibu teu sawios. Enggak, yes. Da salorosna Ibu mah langkung seueur nya biasana gitu nya, langkung 3 jam setengah biasana. Namun ku kawatasan waktos panginten Ibu wayahna di 45 menit pertama ngadugikeun paparan materina. Salajengna engke insyaallah 15 menit kadua di sesi nu kadua engke urang baris ngayakeun sesi patarosan. Bilih sepumurang kali aya anu bade naros atanapi anu bade curhat mangga gitu. Kitu panginten Ibu miwah Bapak supados teu nyangkolongan waktos ayeuna waktosna tetabu 8 langkung 3 Ibu. Salajengna mangga dihaturan ka pangersa Ibu Dr. Tina Hayati Dahlan MPD Psikolog kanggo maparin materina. Mangga bilih bade sakantanan share screen oge tos. Biasa atur nuhun mangga Bu. Angga, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapuntena slide-na teu disayogikeun dalam bahasa Sunda nya. Jadi janten abdi ngangona bahasa Indonesia panginten ya. Mangga. Ya, yang saya hormati para pimpinan kepala sekolah dan juga Wakasek SMP Yas dan beserta jajaran guru ya yang luar biasa dengan adanya daring ini pasti upaya dan juga ya usaha-usaha dan perjuangannya luar biasa. Kemudian yang saya banggakan ayah dan bunda ya yang juga saat ini menjadi guru-guru bagi para putra-putrinya meskipun sebetulnya dari mulai bayi itu para orang tua itu sebetulnya sudah menjadi guru gitu ya. Cuman sekarang menjadi terasa sekali menjadi gurunya gitu ya. Nanti itu akan saya paparkan bagaimana sebetulnya hakikat orang tua ya dalam pendidikan terhadap anak. Di mana di sini adalah anak remaja ya. Nah, izinkan saya untuk sharing karena sebetulnya bukan saya mengajarkan tetapi kita sharing karena saya di sini juga meskipun sebagai kaprodi, saya pribadi juga menjadi ibu dari 3 anak. Ya, putra saya yang pertama sudah bekerja, jadi tiap hari juga sama ngantor juga ya Zoom meeting tiap hari gitu dari pagi sampai sore. Kemudian yang kedua itu adalah seorang mahasiswa semester 5
itu juga sama, perkuliahannya melalui online. Nah, dan yang ketiga, si bungsu ini masih SD kelas 6. Di mana di sini saya juga pada akhirnya menjadi guru bagi putra saya yang bungsu tersebut, gitu ya. Jadi saya di sini juga pada saat diminta oleh Pak Suherna, di sini permasalahannya adalah banyak orang tua juga yang bekerja, gitu ya, banyak orang tua yang bekerja. Ini sepertinya mungkin ada konflik-konflik ya. Konflik-konflik itu maksudnya multitasking antara bagaimana mendidik putra-putrinya dan juga tuntutan dari pekerjaan. Izinkan saya sharing dulu PPT-nya. Kita santai aja ya Pak Suherna ya. Mohon Ibu, mangga. Saya Ya, jantan upami aya patarosan, sanes bade anu narosan ya. Pak Suherna kan bentennya. mohon mangga Bu. Sunda mah kan aya nu bade naros sareng aya nu bade narosan kan Narosan. benten. Benten dampak Ibu. Ya, mangga melalui chat langsung ya. Jadi nanti misalnya kalau ada pertanyaan langsung saja melalui chat sehingga nanti juga mungkin bisa jadi di tengah-tengah saya langsung bisa menjawabnya, gitu ya. Nah, di sini saya mengangkat pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Kebetulan mungkin ini juga suatu pengasuhan yang berbasis kalau bahasa legegnya mah mindful ya. Mindful parenting gitu. Jadi di mana pengasuhan itu penuh kesadaran. Emang selama ini pingsan gitu ya. Mendidik anak tuh sambil pingsan gitu. Tidak ya. Jadi seringkali kita melakukan atau dalam mendidik itu melakukan suatu hal-hal atau tindakan yang sifatnya otomatis gitu ya. Misalnya nih, kita kalau sedang kesal ya, Bapak Ibu, kalau sedang kesal kan inginnya ngewek-wek ya, langsung ya otomatis. Betul nggak? Misalnya melihat anak tidak mengerjakan tugas, otomatis ngomel ya. Anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, otomatis juga gitu ya, ngomel. Segala macamnya sepertinya otomatis gitu. Nah, di sini saya akan mengajak ayah bunda bagaimana caranya mengasuh dengan penuh kesadaran ini. Artinya kalau mau ngomel, mungkin kita bisa tahan dulu gitu ya. Kalau mau memberitahu putra-putri, kita perlu untuk mengolah terlebih dahulu. Atau juga misalnya pada saat ingin mengabaikan ya putra-putri, ya udahlah terserah aja gitu. Nah, sikap-sikap seperti itu juga diawali dengan pertimbangan ya, pertimbangan yang mendalam gitu. Nah, situasi yang dialami orang tua pada saat ini kan seolah-olah ya, saya menyebutnya seolah-olah. Seolah-olah kita dipaksa menjadi guru bagi anak ya. Jadi kepaksa kan ya Bapak Ibu? Terpaksa nggak? Jangan-jangan Pak Suherna pada terpaksa nih ya. Wah, enak banget nih misalnya gurunya enak, ongkang-ongkang misalnya kita di rumah nih merasa berat sekali gitu dengan adanya PR, tugas dan lain sebagainya. Harusnya mah guru teh jangan ngasih PR misalnya. Jadi seolah kita tuh dipaksa jadi guru bagi anak gitu. Kemudian situasi ini juga kita dihadapkan pada situasi sebagai partner guru di sekolah. Jadi orang tua ini memang berkolaborasi, bekerja sama dengan guru, ya. Guru misalnya yang mengajarkan ataupun juga memberikan tugas-tugas ataupun juga kajian-kajian mandiri kepada putra-putri. Dan di sini orang tua perlu memastikan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Karena saat ini kan guru juga tidak bisa memastikan apakah proses pembelajarannya berlangsung sesuai harapan atau tidak. Ya, karena interaksinya juga sangat minim. Kemudian kita juga terkadang menjadi murid dari gurunya. Anak-anak ya, pernah merasakan nggak Bapak Ibu, misalnya anak tidak mengerjakan tugas dan tidak mau menyampaikan tugasnya seperti apa, diam aja gitu ya. Akhirnya karena penasaran, maka gurunya di WhatsApp, Bapak, Ibu, pun anak gaduh PR teu misalnya aya PR teu nah diajarna teh kalah ka kitu misalnya ya, kalah ka gogoleran wae, kalah ka main games misalnya ya dan sebagainya. Akhirnya yang jadi murid itu adalah orang tuanya, bukan si anaknya. Sering ya gitu ya. Jadi orang tua kepo naroskeun ka guruna gitu. Kemudian multitasking, ini jelas sekali ya, yang tadinya
pendidikan itu diserahkan ke sekolah, sekarang ini banyak hal, banyak tugas-tugas yang perlu kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ini mungkin saya mengambil contoh dari pengalaman sendiri. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga mungkin ada yang mengalami hal yang sama atau serupa. Saya misalnya lagi Zoom, lagi seperti ini, lagi memberikan parenting, lagi kuliah, tiba-tiba anak saya yang bungsu, "Mam, ini gimana cara nge-scan? Tugasnya harus dimasukkan sekarang." Aduh, itu tehnya yang taroyong ambek, yang ambek ka guru. Curcol. Misalnya, "Ih, nah make kudu ayeuna," misalnya gitu ya. Kenapa sih harus sekarang? Misalnya, padahal saya juga tidak bisa membantu pada saat itu. Jadi memang di sini akhirnya terjadi keriuhan gitu ya di rumah. Kemudian mungkin di sini ada konflik pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu ya, karena kebetulan di sini kan mayoritas orang Sunda ya, Pak. Laras, Bu. Ya, mayoritas orang Sunda. Kalau orang Sunda itu biasanya pengasuhan tuh ada pada ibu, lebih banyak pada ibu. Pokoknya segala rupa teh ibu yang harus ngajarkeun teh ibu gitu ya. Kalau di budaya Sunda kan seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau ibu bekerja, ayah bekerja gitu ya, kadang-kadang pembagiannya menjadi tidak merata gitu. Nah, di sini saya juga ingin memberikan kesadaran kepada ayah bunda yang namanya tanggung jawab itu setara gitu ya, atau tanggung jawab itu setara antara ayah dan bunda, tapi tidak mungkin sama. Gitu ya, itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan misalnya teh, nah si ayah mah gini gitu ya, bunda anu capek nah gitu. Nah, mungkin ini bisa didiskusikan. Tetapi tadi yang saya sampaikan, yang disebut adanya tanggung jawab yang seimbang itu ya setara saja gitu, sesuai dengan proporsi masing-masing. Jadi kalau sama persis mah tidak mungkin. Da ayah mah laki-laki, bunda mah perempuan. Jadi disama-samakeun oge moal tiasa gitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa dikomunikasikan antara ayah dan bunda sehingga di sini terjadi keseimbangan dan kesetaraan antara pembagian tanggung jawab ayah dan bunda. Kemudian adanya waktu yang tidak terbatas ya. Malam-malam teh budak teh masih ngerjakeun tugas gitu ya, masih noelan atau bahkan tidak sama sekali misalnya. Jadi nate ini teh unlimited lagi di dapur gitu ya. Kita teh ingin ngecek misalnya teh ini teh anak-anak teh ngerjain enggak gitu. Kadang-kadang misalnya apa ya, tengah malam juga misalnya terganggu karena dia misalnya mengerjakan kerja kelompok dengan teman-temannya. Misalnya seperti itu ya. Jadi waktunya juga unlimited. Ini guru-guru juga mungkin merasakan sendiri ya, di WhatsApp misalnya malam-malam untuk menanyakan tugas ini juga terjadi. Kemudian adanya kebutuhan kuota atau WiFi yang meningkat, ya ini terjadi juga. Adanya kebutuhan perangkat komputer juga meningkat ya. Seringkali saya menemukan bergantian, ada yang di HP, ada yang di komputer, atau di laptop misalnya. Pada saat akan menggunakan laptop, ternyata memang di sini perlu adanya pembagian waktu penggunaan ya, karena misalnya laptop di rumah hanya satu. Nah, di sini juga adanya suatu konflik juga biasanya ya, karena memang aduh kakak butuhnya sekarang nih pakai laptop, adik juga sedangkan laptopnya hanya satu misalnya. Nah, di sini juga terdapat situasi kalau anaknya lebih dari satu. Nyambung yang tadi ya, misalnya perangkat laptopnya hanya satu, anaknya lebih dari satu, orang tua menggunakan laptop juga misalnya, kemudian kakak beradik juga menggunakan laptop. Nah, ini adalah situasi-situasi yang banyak dialami oleh orang tua ya dalam PJJ ini. Nah, kemudian ini stereotip yang memang bagaimana masyarakat melihat kita ya. Kalau melihat ibu mah seperti ini ya. Ini ibu mah kan seperti ini ya. Kan bawel gitu ya, segala macam nih ngomel-ngomel seperti ini. Akhirnya anaknya marah-marah mulu, udah nggak mau belajar kan biasanya gitu ya kalau anak remaja makin diomel kan makin nggak mau ya, makin hoream diajar teh ya, gitu ya. Atau misalnya pada saat belajarnya udah sungguh-sungguh terus kita teh muji kan katanya harus muji ya, tapi mujina teh kieu, tah gitu atuh teh pinter ya, rajin diajarna, mama seneng gitu atau ayah seneng misalnya gitu. Nah biasanya kalau remaja mah suka jadi hoream kalau dipujinya kayak gitu ya. Nah gitu dong, atau tumben cenanya tumben nih belajar. Nah biasanya kalau remaja mah jadi hoream kalau kayak gini. Nah ini adalah
pandangan-pandangan masyarakat ya tentang orang tua, tentang ayah, tentang ibu kalau yang ini. Jadi kalau ibu mah seperti ini, kalau ayah mah cenah kieu ye tuh. Ini tapi fotonya foto anak-anak ya, tapi biasanya gini ya, damai, tentram dan lain sebagainya ya. Jadi seperti menikmati, aduh ada anak nih kelihatan ya, seperti family time. Jadi ayah mah anteng we gitu, mau anak belajar mau enggak, udah tuh mah biarin we, dan anak teh udah gede gitu ya, nggak usah diomel-omel lagi. Biasanya masih ayah begitu. Sehingga seringkali memang ayah mah dianggap menenteramkan gitu ya biasanya oleh para putra-putrinya. Kalau ibu mah biasanya memang membuat anak-anak juga jadi ingin melawan gitu ya. Nah, kebetulan saya pernah meneliti nih tentang konflik antara remaja dengan orang tua ya, dengan orang tua. Dan ternyata hasilnya menunjukkan anak-anak ini mempersepsikan bahwa orang tua itu pada saat terjadi konflik atau perbedaan suka agresif gitu, suka ada yang kasar gitu ya, suka menyakiti, melukai. Tapi ternyata kalau sama ibu mah mereka tidak akan menampilkan perilaku yang sama kalau terhadap ibu. Jadi mereka justru menyadari gitu, kalau ibu ngomel tuh untuk kebaikan gitu. Tapi ternyata kalau ayah melakukan agresivitas, perilaku-perilaku yang agresif, kasar, melukai ya, kata-kata yang merendahkan misalnya, ternyata itu akan menghasilkan remaja yang akan melakukan agresivitas juga. Itu hasil penelitian saya tahun 2015 kalau tidak salah, ya, tahun 2015. Nah, jadi memang di sini kita perlu berhati-hati pada saat berkomunikasi dengan putra-putri, ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya hakikat pengasuhan ya? Hakikat pengasuhan ini di sini adalah tanggung jawab dan kerjasama ayah dan bunda, ayah dan ibu, ya. Tadi yang saya sampaikan, perlu ada keseimbangan, perlu ada kesetaraan. Kemudian di sini adanya kualitas interaksi dan komunikasi ayah dan ibu yang juga akan berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan dan juga keharmonisan interaksi dan perkembangan orang tua dan anak. Jadi kalau mau pengasuhannya berkualitas, mau harmonis antara orang tua dan juga anak, maka perbaiki dulu mulai dari sini. Bicarakan dulu, ayah bagian apa nih selama daring? Kalau bunda bagian ini ya, ayah bagian ini. Masing-masing harus bertanggung jawab terhadap pembagian tanggung jawab masing-masing. Jadi jangan prung gitu ya. Karena kalau bagi saya, yang namanya keluarga itu adalah pendidikan yang continuous, yang terus-menerus. Siapa yang dididik? Yang dididik itu adalah ayah, ibu, dan anaknya, putra-putrinya. Ya, yang namanya pendidikan, nah di sini kan ada para guru-guru yang luar biasa ya. Yang namanya pendidikan harus terencana nggak Bapak Ibu? Harus terencana. Harus terencana. Nggak ada tuh yang ujug-ujug aja. Harus terencana. Dimulai dari tujuan saya melakukan ini apa? Tujuan berkeluarga itu apa? Tujuan memiliki anak itu apa? Ya, tujuan saya sebagai suami apa? Tujuan saya sebagai istri, sebagai ibu itu apa? Nah, jadi mulai dari sini. Harus terencana. Ya. Coba tanggung jawabnya apa selama anak PJJ? Dibicarakan dari awal. Sehingga ada tanggung jawab masing-masing, sehingga bisa meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi. Nah, biasanya saya menemukan bahwa keluarga-keluarga yang mengalami misalnya ketidakharmonisan atau misalnya abai terhadap anak atau juga yang penuh tuntutan terhadap anak, biasanya memang diawali dari yang ya kualitas interaksi dan komunikasinya antara ayah dan bundanya juga tidak baik, tidak harmonis ya. Itu yang terjadi. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu bertekad bahwa yuk antara kita harus clear dulu nih gitu. Anak kan PJJ mau bagaimana lagi gitu. Memang kondisinya seperti ini. Mau menyalahkan siapapun juga situasinya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, ini tadinya mau menggunakan Mentimeter tapi khawatir nanti ada kendala. Ada satu pertanyaan, ada 3 sih sebetulnya ya.
Ada 3 pertanyaan, tapi silakan tulis melalui chat saja ya, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, silakan tulis di chat. Saya stop share dulu agar saya bisa membaca chatnya. Sambil lihat contekan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai orang tua dari anak remaja? Sok, mangga dina chat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu atau ayah bunda sebagai orang tua dari anak remaja? Dipersilahkan, sok melalui chat aja. Oh, ada yang raise hand juga. Gimana Mas Werna? Mau bicara? Boleh deh, Pak Damar. Mangga. Yang lain-lainnya Mangga. silakan tulis Ya, tadi inu ya. raise hand, Bu. Ya, mangga Pak Damar. Tok, iya aku bakat semangat ya. Mau menjelaskan atau mau bertanya? Silakan Pak Damar. Yang lainnya silakan tulis. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai orang tua dari anak remaja? Sok mangga tulis di chat. Mangga, Bu, diseratkan, Bu. Pak. Nah, sok mangga tulis aja. Mangga. Curhat tuh Ibu Bapak. Tadinya mau menggunakan mentimeter tapi sieun jadi Mohon. ararese. Ya, Ngalah, di sini mangga. aja. Mangga. Ini baru 1. Pak Damar boleh tadi mau menyampaikan pendapat, silakan. Mohon Pak Damar. Mangga Pak Damar. Ya Bu, Ya. kendala Bu, kendala ini. Oh, mangga, sok Pak. Ya Bu, bentar Bu. Yang lain aja dulu Bu. Oh, yang lain dulu. Mangga, Mangga, Abdi mangga. sambil baca chat aja ya. Bapak Ibu mangga nulis di chat, Nak. Saya sambil baca ya. Saya bukan untuk menghakimi ya, karena saya tidak akan menyebutkan nama-namanya juga ya, meskipun ada di sini. Tapi ingin melihat secara garis besar. Hanya 2 atau ini kan yang nyatet? Nuju ngetik keneh banten Ibu. Sok. Oh, ada yang ini, Ibu Pertiwi, mangga. Ini ada 3 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Yang 1 dulu. Ibu Pertiwi, mangga, Bu. Mangga Bu Wiwi, mangga. Mangga. Boleh disampaikan melalui bahasa Sunda. Oke, da abe orang Sunda. Mangga, Bu. Bu Wiwi. Ayah Bu Wiwi. Bu Pertiwi. Nah, mangga. Mangga Bu. Hatur nuhun Ibu. Kelarasan sim kuring gaduh putri remaja. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering ada kekhawatiran kalau anak itu ada sering remaja barangkali, walaupun saya menghadapi anak-anak remaja, tetap saja kalau menghadapi anak sendiri kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering ada was-was, kekhawatiran kalau menyendiri, sering senang menyendiri, kemudian jarang komunikasi. Nah, pendekatan sering dilakukan dengan ngobrol atau ya guyon dan seterusnya. Bahkan dimotivasi untuk atau mengajak untuk ngobrol hal yang lebih pribadi. Tapi keterbukaan itu sepertinya terbatas. Nah, kekhawatiran ini apakah anak tersebut tidak mau berbagi atau ada hal-hal yang lebih mendalam terhadap kejiwaannya. Itu Ibu. Sementara itu dulu Bu, hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Ini sambil menunggu jawaban ya, Mas Werna ya, saya jawab dulu ya. Mangga Bu, mangga dilajeng Bu. Ya. Ya, ini sebetulnya nanti akan saya paparkan ya tentang kekhasan dari remaja sendiri ya. Tapi mungkin ini akan dilengkapi nanti gitu ya. Ibu, memang yang namanya remaja ya, remaja di mana tadinya transisi dari anak ya menjadi anak yang tumbuh besar, remaja ini mereka ada suatu kecenderungan ya nyaman dengan teman-temannya misalnya, nyaman dengan diri sendiri gitu ya dibandingkan misalnya dengan orang tua. Hanya ini memang tidak berlaku mutlak secara universal gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang juga berpengaruh terhadap pola perilaku dari remaja ini. Misalnya nih, kalau misalnya si anak dari kecil memang dibiasakan terbuka terhadap ayah bundanya, ya biasanya memang waktu SMP juga itu tetap terbuka terhadap ayah bundanya, gitu ya. Kalaupun misalnya ada perubahan, ya paling berkurang sedikit lah, ya paling suka
jadi bete-bete misalnya ya, kalau orang tua agak-agak kepo, nanya-nanya terus gitu. Tapi yang namanya keterbukaan kalau pola komunikasinya memang sudah dibangun seperti itu dari kecil, biasanya sudah remaja juga akan tetap seperti itu ya, meskipun ada penurunan atau pengurangan. Karena ada pengalihan dari orang tua lebih dekat ke teman sebayanya misalnya gitu. Nah, tapi misalnya kalau dari kecil itu tidak ada keterbukaan dalam pola komunikasinya, maka memang ini akan menjadi PR yang luar biasa terhadap orang tua untuk membangun suatu pola komunikasi yang terbuka antara ayah bunda dan juga dengan putra-putrinya yang remaja ini ya. Nah, Bu, sebetulnya kalau misalnya dia menyendiri gitu ya, itu memang lagi memejehnya ya. Kalau istilah bahasa Sunda namanya nuju memejehna, mereka ini asik dengan pikiran sendiri, asik dengan hobinya sendiri gitu ya. Asik mengeksplorasi saya ini siapa, saya maunya apa, yang membuat mereka juga kadang bingung sendiri gitu ya. Sehingga mereka juga biasanya akan mudah kesal, mudah bete, ya, mudah ada lutupan-lutupan emosi misalnya ya. Itu terjadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya sekarang gitu? Yang pasti adalah jangan langsung untuk mengharapkan dia menceritakan yang private, yang pribadi. Tapi komunikasi atau pendekatan-pendekatan itu perlu diupayakan bagaimana caranya agar anak percaya dulu, nyaman dulu sama ibu, gitu ya. Nyaman dalam arti duduk bersama dia mau gitu ya, sering-sering nonton bersama dia mau, makan bersama juga dia mau. Jadi selama itu terbangun, insya Allah nanti keterbukaan itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya belum apa-apa udah mau yang private aja, anak juga kadang-kadang suka merasa tidak nyaman gitu. Kok dikepoin terus ya, kok ditanya-tanya terus ya gitu. Jadi buatlah anak nyaman terlebih dahulu gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak menuntut untuk membicarakan hal-hal pribadi, baru selanjutnya dikembangkan komunikasi-komunikasi yang lebih mendalam. Begitu Ibu Pertiwi? Ya. Oke. Saya baca dulu chatnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya skip dulu yang mau bertanya. Oke. Ini ada berapa ya? Ya maksudnya ada yang takut salah, ada yang senang, ada yang ya takut, khawatir, tugas lebih berat katanya ya. Kemudian ya banyaknya kekhawatiran ya. Sulit dikontrol. Kemudian susah untuk menasehati. Bangga ya, tapi ada rasa khawatir juga. Sering merasa takut salah, takut ada miskomunikasi. Senang tapi khawatir ya. Oke, ada turut campur juga ya dari kakek nenek, ini juga terjadi menimbulkan suatu permasalahan juga. Kemudian ada rasa takut ya. Kadang susah mengerjakan, putrinya ya, putra-putrinya susah diajak ibadah misalnya. Takut. Oke, agak khawatir. Ada pertanyaan juga nanti ya. Kalau pertanyaan nanti mungkin difasilitasinya. Senang, rasa khawatir. Jadi di sini Pak Suherna kalau saya lihat senangnya juga pakai kata tapi gitu ya. Iya. Ayah senang tapi ayah tapi gitu. Kebanyakannya mah khawatir, takut. Mohon ngahibur diri heula Ibu. Teras pahit gitu. Senang sih gitu ya. Senang sih ngan gitu ya. Heuleuh ngan teh meuni panjang kieu deui. Tapi kebanyakan mah khawatir dan takut ieu teh. Bingung, takut salah cenah tuh. Seseueurna khawatir Ibu nya. Iya, seseueurna gini. Gitu ya. Dan senang oge diakhiri ku khawatir Ibu. Iya. Oh ini malah ada, waduh pusing cenah mending kerja daripada ngajar cenah. Oke. Ya. Oke, ini kalau saya lihat ya, bisa disimpulkan bahwa di sini perasaan-perasaan yang timbul ya pada ayah dan bunda itu lebih banyak khawatirnya gitu ya.
Kalau ini saya simpulkan dari tulisan ayah bunda, lebih banyak khawatirnya, sepertinya juga kalaupun ada senang, tapi yang negatifnya juga ya, perasaan yang negatifnya juga banyak gitu. Kemudian takut salah, ya, untuk pergaulan ini itu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pertanyaan lagi ya, pertanyaan kedua ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana Bapak Ibu memaknai peran sebagai orang tua? Orang tua itu apa sih gitu? Orang tua dari anak remaja, tok. Mangga di chat. Orang tua teh apa? So, kalau udah menjawab ini, baru nanti saya jelaskan lanjutannya. Orang tua teh apa sih gitu? Rupina ieu mah rada ngalamun heula Ibu ngawalarna benten. Sok, nanti dijawabnya ya. Oh, ada nih, udah ada nih. Oh, tos aya, Bu. Sok, nggak apa-apa. Yang penting mah ada beberapa contoh aja. Melindungi, cenah. Sok, Bapak Ibu. Orang tua adalah madrasah, Bu. Cik, Pak Soerna, kita ini Saya mau. Nanti Pak Soerna juga bisa nih memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya di BK nih. Mohon, insya Allah saya, Bu. Madrasah, cenah. Nah, teman untuk anak-anak, cenah. Pengantin anak, Bu. Mana? Aya pengantin anak. Oh iya, pengantin anak teh kumaha. Nah, harus memberikan contoh yang baik, cenah. Jadi teman, sahabat, dan partner. Figur orang tua yang selalu ada di saat anak ada masalah, komunikasi yang baik. Cerminan anaknya, sosok yang bisa menjadi panutan, sahabat, teman. Anakku sahabatku, sahabat model juga ya. Oke. Sahabat, partner, segalanya, pengayom, mendengar keluhannya. Oke. Luar biasa, Bu. Luar biasa ya. Luar biasa nih. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Kalau saya melihat jawaban dari ini, ya, berarti kan tadi kan ada cerminan ya, bahwa orang tua itu anak itu bercermin kepada orang tuanya. Orang tua itu menjadi model gitu bagi para putra putrinya, menjadi pengayom gitu. Sekarang saya mau tanya gitu ya, tanya dan dijawab dalam hati ayah bunda ya, tidak perlu dijawab di chat. Saya mau tanya, situasi saat ini kan menjadikan ayah bunda menjadi guru juga ya di rumah, guru dalam tanda kutip, betul tidak? Menjadi guru kan? Harus, Bu. Ya, betul. Tetapi guru yang sebetulnya tidak seperti guru di sekolah. Karena gini, apakah Bapak Ibu membuat RPP, rencana pembelajaran? Membuat Bapak Ibu? Tidak kan? Yang membuat pasti guru ya. Ya. Atau misalnya menyiapkan buku-buku apa saja yang diperlukan, materi apa saja yang diperlukan. Siapa itu yang menyiapkan? Guru ya. Kan orang tua kan? Yang menyiapkan materi-materinya, rencana pembelajaran, itu kan guru ya. Yang menyiapkan ujian orang tua apa guru? Guru, cenah ya. Menyiapkan tugas-tugas siapa? Guru. Kemudian yang memeriksa siapa? Memeriksa guru kan? Yang menilai? Menilai siapa? Guru apa orang tua yang memberi nilai? Guru ya. Orang tua mah kan tidak ikut memeriksa, kecuali memeriksa itu apakah sudah dikerjakan atau tidak. Nah, berarti pertanyaan saya, tugas ayah dan bunda di rumah apa dong PJJ itu? Memastikan, ya kan, proses pembelajarannya berlangsung, betul tidak? Jadi guru di rumah itu berbeda dengan guru yang sesungguhnya di sekolah. Orang tua itu perlu, tugasnya itu memastikan bahwa proses pembelajaran itu berlangsung. Berarti sebetulnya di sini orang tua itu bertugas untuk memandirikan para putra-putrinya. Ya, memandirikan. Tadi kalau saya lihat chatnya, Bapak Ibu itu mengatakan bahwa anak itu cerminan. Orang tua itu orang tua itu cerminan gitu ya. Kemudian role model, pengayom, pokoknya pelindung dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalnya kita putus asa, kita misalnya menyerah, udahlah saya mah nggak mau
peduli lagi dengan pembelajaran anak saya. Kira-kira apakah itu sudah memenuhi apa yang disampaikan oleh ayah bunda tadi? Bahwa orang tua itu pengayom, role model gitu ya. Karena kalau misalnya kita ini menyerah, maka begitulah cara putra-putri ibu bapak akan menghadapi situasi PJJ ini. Ya enggak? Kan tadi kata ibu bapak, role model, cerminan, betul enggak? Jadi kalau kita menyerah, menjadi orang tua yang abai, terserahlah gitu ya. Anak mau gimana, maka sebetulnya kita juga sedang mengajarkan para putra-putri kita ini untuk menyerah, abai dengan proses pembelajarannya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat sekarang dari lingkungan ya. Pertama adalah lingkungan ini adalah diri sendiri ya. Jadi siswa ini sebagai individu ada di unit yang paling kecil. Kemudian ini keluarga inti. Nah, yang namanya pendidikan seperti ini berlangsungnya, gitu ya. Dimulai dari keluarga inti. Orang tua di sini ya. Orang tua. Jadi pada hakikatnya pendidikan yang utama itu ada pada orang tua, bukan pada sekolah. Ya. Sekolah itu hanya pagi sampai sore atau sampai siang. Kalau dia sampai berapa Pak biasanya? Sampai jam 12, Ibu. Oke. Dari jam 7. Dari setengah 7, setengah 7. Setengah 7 ya. Sampai pukul 12. Selebihnya, siapa yang berperan dari menjadi pendidik? Orang tua. Karena tugas utama orang tua itu adalah pendidik. Pendidik utama dari anak-anak kita itu adalah orang tua, bukan guru. Kalau tadi saya rinci, ya, tugas guru udah jelas. Membuat rencana pembelajaran, membuat materi-materi, kemudian juga membuat tugas-tugas, ujian, memeriksa gitu ya. Diskusi misalnya. Seperti itu udah jelas. Tugas orang tua apa? Tadi ya, memastikan proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, proses pembelajaran ini apa sih yang perlu diperoleh oleh putra-putri itu? Tadi misalnya kemandirian, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan gitu ya. Motivasi, kemudian juga sayang sama diri, ya, bisa berbagi dengan orang lain, kolaborasi. Nah, itu justru sebetulnya antara pendidikan di rumah sebelum PJJ dengan yang setelah PJJ itu sama kan sebetulnya, nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri. Hanya situasinya menjadi berbeda. Yang tadinya anak-anak sekolah di sekolah, sekarang sekolahnya menjadi di rumah. Ya. Tapi tugasnya mah sebetulnya sama. Kita ini mendidik nilai. Misalnya kalau anak-anak ada tugas gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita sedang mendidik dia untuk mandiri. Sama enggak dengan yang kita ajarkan waktu kecil? Sama. Kita ini kan perlu mendidik kemandirian kepada putra-putri kita. Mendidik kejujuran, mendidik kedisiplinan. Hanya situasinya yang tentunya berbeda dari yang pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa difahami mengenai apa yang saya sampaikan mengenai hakikat pendidikan ini, ya. Jadi yang berbeda itu adalah situasinya. Yang kita ajarkan mah sama. Jangan sampai gini, karena suka ada nih Pak Suherna, karena anak tidak mengerjakan, yang mengerjakan teh orang tua. Sok ayah kata. Karena aduh kumaha ya nilainya bisa 0 cenah. Saya ku abdi gitu ya. Terus. Ya, atau segala jantan ke orang tua misalnya ya. Atau misalnya orang tua kadang kieu oge. Ah udahlah, nggak usah dikerjakan misalnya tugasnya gitu ya. Padahal kalau anak-anak mau belajar di sekolah atau di rumah kan sama saja ya. Anak itu harus mengerjakan tugas, betul tidak? Betul. Sama saja sebetulnya, cuman situasinya yang berbeda gitu. Yang kita didik itu, yang kita ajarkan sama waktu PJJ dengan yang tidak PJJ gitu. Hanya memang karena situasinya berbeda, terasanya jadi kita ini berat gitu ya.
Kemudian tadi seolah-olah jadi guru yang sesungguhnya, padahal tetap aja guru melaksanakan gitu. Guru juga malah sekarang kan membuat PPT misalnya ya, di mana ada videonya misalnya, menjelaskan melalui Zoom dan lain sebagainya. Ya, sama beratnya sebetulnya guru juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini ya, kalau misalnya respon, misalnya gini, ada perilaku anak nih tidak diharapkan ya, kemudian kita bereaksi negatif, maka anak merasa tertekan, ya, merasa nggak nyaman nih misalnya di rumah ya, terbayang kan? Udah masa sehari-hari di rumah, tidak bertemu teman, di mana itu suatu kebutuhan yang luar biasa besar ya untuk bertatap muka, berinteraksi, berelasi dengan teman sebaya. Ini di rumah. Di rumah misalnya ada reaksi-reaksi negatif dari orang tua, maka anak akan merasa tertekan, akhirnya permasalahan meluas, meningkat, orang tua merasa tambah tertekan, terus saja muter seperti ini ya. Oleh karena itu yuk mulai sekarang mulai diputus nih lingkarannya ya dengan bereaksi atau memberikan respon-respon yang lebih positif kepada putra-putri kita ya. Baik dia berperilaku sesuai harapan ataupun juga tidak. Nah, kemudian apa esensinya nih? Pengasuhan yang penuh kesadaran dan kasih sayang ini ya. Sedikit lagi ya. Oke. Yang pertama adalah kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Apa sih kendalanya? Misalnya gini, kalau anak mengatakan gini, "Duh, males banget deh mah hari ini. Aku males sekolah." Ya udah, yang namanya orang mah memang suka males ya. Benar nggak? Ibu pernah nggak males masak, Bu? Bu pernah males masak? Bangun pagi gitu ingin makan meni gitu ya, ngeliat bebas merdeka ya, nggak usah masak, nggak usah nyiapin makanan. Pernah nggak merasa begitu, Bu? Pernah kan? Jadi kalau kita mengatakan mama lagi males nih masak, wajar kan? Nah, sama putra-putri juga kalau misalnya mengatakan males, ya udah kita tanggapi secara biasa-biasa saja. Karena kita juga pernah mengalami hal-hal yang sama, merasakan hal yang sama. Apalagi kita sudah di rumah terus dikerem dari bulan Maret. Ya, terbayangkan anak sedang butuh bertatap muka dengan teman sebaya. Ayo ditingali ayah deui, bunda deui. Ayah deui, bunda deui gitu ya. Belum lagi ada yang usil misalnya ya, kakak nu galak nu jutek misalnya teh. Aduh gitu ya. Jadi dengarkan. Apa sih yang menjadi keluhan dia? Males ya, ya udahlah. Kalau misalnya cuma mengatakan males-males mah gitu. Kita tinggal nanya aja. Oke, kalau males, lalu sekarang gimana nih cara mengatasinya biar tetap hadir, biar tetap tugasnya masuk nih. Nah, di sini ada bargaining. Ya, ada diskusi dengan putra-putrinya. Kemudian menerima diri sendiri dan anak ya tanpa penghakiman, ya kayak tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau anak mengatakan males, tidak perlu mengatakan bahwa kamu ini anak yang gimana sih gitu ya, mama udah usaha, udah ayah udah mendidik seperti ini, membiayai misalnya ya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita mencoba untuk menerima itu tanpa penghakiman. Termasuk kita dalam menerima diri sendiri ya. Bapak Ibu saya banyak menemukan dan saya sering mengalami juga gitu ya. Kita sering merasa bersalah ya kepada putra-putri kita, betul nggak? Ya. Iya. Misalnya gini, kayak tadi misalnya, aduh lelah banget ya, capek banget ya jadi orang tua anak remaja ya. Misalnya gitu ya. Terus kita tuh merasa bahwa, aduh orang tua macam apa aku ini, gitu ya. Orang tua macam apa aku ini kok merasa seperti ini gitu ya. Aku kan seorang ibu, aku seorang ayah masa merasakan perasaan seperti itu. Nah itu berarti dengan penghakiman. Biarkan saja perasaan itu terjadi ya, karena itu sangat manusiawi. Yang penting kita berupaya untuk mengelolanya dalam suatu tindakan-tindakan yang positif. Itu yang penting, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyadari emosi-emosi kita, ya. Jadi kalau ibu bapak kalau sedang mengalami emosi-emosi negatif ya, gusar, marah misalnya ya, kesal karena pekerjaan di kantor lah gitu ya, sama teman kerja, kesal antara ibu dan ayah misalnya ya. Coba redakan dulu. Ya. Kita bisa mengatakan kepada putra-putri kalau pada saat dia mengganggu, sebentar ya, mama ingin ditinggal dulu sendiri. Sebentar ya, ayah ingin diam dulu. Sampaikan hal seperti itu. Gitu ya. Karena itu hak ayah dan bunda
untuk memiliki break dulu gitu ya, rehat dulu sebentar. Rehatnya teh bukan berbulan-bulan. Bentar ya, misalnya mama mau rehat dulu jadi ibu gitu ya, mau cuti dulu, cuti 3 hari. Bukan ya, tapi break sebentar saja. Break sebentar gitu ya untuk menyampaikan untuk menenangkan diri. Kemudian regulasi diri dalam relasi pengasuhan ya, jadi mencoba untuk mengatur. Nah, dan yang terakhir, ini adalah ya saya sampaikan sedikit bahwa di mana para putra-putri ini mengalami perubahan ya, sehingga mereka ini mungkin mengalami permasalahan dan juga mereka sebetulnya sedang berkembang dalam mengambil keputusan. Nah, yang terakhir ini ya. Oke. Nah, ini. Jadi bagaimana sih kita mendampingi putra-putri kita? Ya, mendampingi itu berarti kita mengintegrasikan apa yang kita yakini benar atau penting ke dalam perbuatan sehari-hari. Misalnya tadi ya, oh saya ini pengayom putra-putri, ya lakukan itu dalam keseharian. Saya pelindung, lakukan itu. Saya role model, lakukan itu dalam keseharian. Jadi bukan hanya saya sebagai orang tua adalah ini, itu, tapi itu tidak dikerjakan dalam keseharian. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya orang tua ini seperti ini loh orang tua itu, maka itu harus dilakukan dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu juga harus mencintai diri sendiri ya. Bangun subuh itu jangan rudet dulu ya. Tapi coba ngareunghap ya. Kalau kata Sunda mah ngareunghap heula gitu ya, ngareunghap, tarik nafas. Ya, buka misalnya pernafasan kalau ini makan dibuka nih tangannya misalnya ya. Sampai nafas. Coba deh sekarang dilakukan. Enak banget tuh kalau kayak gitu. Nafas ya, nafas terbuka, aduh, tah bangun teh kitu heula ya, nguliat tah. Gamanya teh nguliat teh penting pisan gitu ya. Kemudian melakukan berbagai aktivitas itu dengan paciweuh ya, sadar penuh bahwa oh iya saya sedang melakukan ini. Dan memang dari sebelumnya sudah bergening dengan putra-putri. Mama lagi Zoom dulu ya, jadi nanti kalau kamu mau ngeganggu jam sekian misalnya gitu. Atau mama lagi bekerja dulu, lagi di dapur, lagi apa gitu ya. Kemudian berfokus pada perilaku yang sesuai harapan dibandingkan komplain, gitu ya. Tulus menerima anak dan senantiasa bersyukur, ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mulai sekarang mah tadi ya, bangun tidur, nguliat heula sing tarik ya, ngareunghap gitu. Duduk dulu, duduk ya, ngareunghap gitu, rasakan udara gitu. Baru kita lakukan aktivitas sehari-hari. Demikian Pak Suherna, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Mohon ya, turun pisan Ibu ya. Luar biasa materinanya, mundel pisan, saya pisan. Wawasan anu luar biasa Bu, anu enggal kanggo. Utamina sim kuring nyebunya insyaallah panginten usana soge sami. Anu memang hal nu didugikeun ku Ibu teh memang kealaman pisan sapantos gitu. Panginten kalaresan memang orang waktu senoge duwe ka tabu 10 nya oge Ibu panginten bade aya acara di tabu 10 mung ya keneh waktu Ibu kirang langkung 10 menitan pangintennya. Sanaos tadi memang terus dibuka patorsan dinu kolom chat namun bilih aya anu bade langsung naros mangga ka narasumber urang tiasa raise hand atau napi langsung di unmute langsung nyarios bilih aya anu bade naros. Narosnya Bu, bapaknya sanes narosan. Sanes narosan. Naros we. Tadi teh aya Pak Damar sareng ibu saya Ibu Putri gitu tadi teh. Mohon mangga bilih aya anu bade naros mangga Ibu Putri nya pami telepat eta aya Ibu Putri laras. Mangga Ibu, mangga. Mangga nyaris Bu. Bu, bade naros. Mangga. Upami murangkali abdi teh kan atas 12 tahun masa remaja. Tah ayeuna teh terkadang anjeunna kirang percaya diri. Tapi alhamdulillah abdi gaduh murangkali teh termasuk rajin, alhamdulillah penurut. Cuman agak minder Bu, kurang percaya diri Bu. Tah kumaha cara abdi ngabimbingna supados anjeunna percaya diri Bu. Gitu. Supados wanter panginten ibunya. Mohon gitu. Tidak percaya diri nate kumaha Bu maksudna? Jantan
upami anjeunna teh ya tidak ada kepercaya dirian gitu janten janten anjeunna teh sakumaha abdi gitu teh aya kan biasa Inisiatif gitu Bu nya. Iya. mohon gitu. Iya, mangga. Nah, iya 12 tahun ya, berarti kelas berapa? Kelas 7 Ibu. Kelas 7 ya? Kelas 7 mohon. Ya. Ayo nama abdi misok kerang hetang heula hiji 2 3 4 5. Kelas 7 teh kelas 7 SMP. Iya. Iya, Bu. Ibu dalam hal-hal yang sehari-hari we nya Bu nya. Mohon. Dalam keseharian we. Ibu tiasa sering naros misalnya palai naon. Dalam soal hal sehari-hari misalnya makanan, palainan naon. Misalnya gitu ya. Kata misalnya aku mah ibu we, ibu ge nuju bingung sok palainan naon, misalnya gitu ya. Terus dinten ieu urang badena naonan wae gitu. Wayahna Bu, dimulai dari hal-hal yang kecil ya, yang sederhana, ibu bisa tanyakan sampai nanti ibu mungkin akan menanyakan hal yang lebih berat. Misalnya Atos Bu, atos. Cuman anu anehna teh nah si murang kali teh pami misalnya nya nganggo anggoan ya anjeunna teh padahal mah atau saya gitu sor abdi mah anjeunna teh kirang pede gitu Bu. Mohon tak upami kitu taroskeun weh palaina nu mana tah ibu ulang sihan ieu misalnya kieu kan ieu tos sae kalau dianya sendiri merasa tidak bagus gitu ya teu pede berarti bagi dia kan tidak sae. Iya. Nah, berarti pada saat ibu naroskeun sok palaina nu mana gitu. Itu kayak upami dianya maksa ku mama mah. Itu kan tadi mama mah ini kan yang menyebabkan kamu misalnya merasa itu bagus atau tidak kan kamu sendiri gitu. Nah, coba taroskeun palaina nu mana. Nah, ulah kapancing Bu, karena kadang-kadang anak tidak menjawab. Oh, mohon mangga. Mohon abdi teh hoyong jantan murang kali teh mandiri gitu, Bu. Mohon. Ulah kapancing tapi kita juga tidak boleh memaksakan karena memang kalau anak-anak APD mah begitu terlihat kita terlalu memaksakan makin makin tidak pede. Makin minder gitu ya. Mohon. Mohon atuh hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Nuhun Bu Ibu Bunda Nadara Putri mohon laras mohon. Manawi aya nu sanesna deui Ibu pinten sapatarosan deui pinten nya atanapi aya 2 tiasa Padamar sareng Ibu Novi mangga. Mangga Bu Novi. Padamar heula panginten tadi karena dari pertama Padamar mah ucang-acung. Mohon Padamar tos ngacung tadi Ibu di jam kahiji. Mangga Padamar. Mangga Pak. Halo. Mangga. Mohon Pak, mangga. Begini Pak, Bu, saya ada pertanyaan mungkin tentang anak ya Bu ya, yang emosinya terlalu meledak-ledak betul Bu. Jadi memang anak tuh kadang-kadang nurut, tapi kalau sudah bermain game nih, habis bermain game selalu meledak-ledak gitu Bu. Bagaimana Bu cara menghadapinya Bu gitu. Sedangkan kita juga udah bersabar terus Bu. Apakah? Ya mungkin itu Bu. Ya. Teu puas ku game panginten. Ya, yang pertama adalah kita itu dari sebelumnya sudah membuat jadwal ya Pak ya. Adamar mohon segera untuk membuat jadwal gitu. Misalnya yuk mau sekolah dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kemudian tugas jam berapa sampai jam berapa. Kemudian main gamesnya jam berapa untuk disepakati. Nah di sini kita jangan menuntut harus jam sekian sampai jam sekian dulu gitu ya untuk awal-awal. Gitu. Kecuali kalau memang pada saat itu memang ada sekolah jam sekian gitu ya jadwal ya ada meeting misalnya online meeting. Nah tapi memang ini perlu disepakati Pak. Karena memang remaja ini gitu ya, kalau misalnya memang sudah dalam pikirannya tuh games, maka dia akan melupakan kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan ada bargaining sebelumnya, dalam kondisi dianya juga misalnya lagi rehat, lagi tenang gitu ya, bukan dalam emosi yang meledak-ledak, maka mudah-mudahan itu bisa disepakati dan dijalankan. Meskipun tidak mudah ya Pak ya. Meskipun tidak mudah, tetapi upaya ini perlu untuk dilaksanakan dan disepakati bersama, gitu Pak. Jadi si main gamesnya itu dianggap harus sebagai reward. Jadi setelah melakukan ini baru main games gitu. Nah, harus ada bargaining itu Pak, ada perjanjian, ada kesepakatan sebelumnya. Itu sudah kami lakukan Bu ya.
sudah kami lakukan. Kalau pagi kan sekolah, terus pokoknya jadwal itu udah kami lakukan. Cuma kan kalau malam nih ya udah selesai tugas lah ya gitu ya. Main, bangun tidur tuh langsung emosinya tuh kayak terbawa, gamenya tuh kayak terbawa gitu. Iya. Iya, kalau misalnya gini, Bapak bisa mengatakan misalnya gitu ya, kalau bangun tidur seperti ini, nah kira-kira penyebabnya apa? Jadi ditanya, kira-kira kamu penyebabnya apa? Mudah-mudahan dia menyadari gitu, dia telusuri. Mengapa pada saat bangun seperti ini? Nah, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya. Reflektif itu jadi dia mencoba untuk merasa-rasa pengalaman apa sih yang menyebabkan saya seperti ini gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tanpa kita menghakimi, oh ini gara-gara games gitu ya. Biasanya anak nggak nolak gitu. Tapi kita tanya, kira-kira ini penyebabnya apa? Nah, dari diskusi-diskusi itu mudah-mudahan Pak, anak menjadi tersadar gitu. Karena kadang-kadang kita langsung mengaitkan gitu dengan games. Ya mungkin karena kami juga sadar Bu ya, karena kami juga sebagai orang tua juga dua-duanya bekerja Bu ya. Jadi mungkin kita pas mau berangkat mereka juga mungkin karena merasa mau ditinggal atau apa mungkin itu ya Bu ya. Mungkin itu mungkinnya Bu ya. Iya, makanya tadi Pak ngarenghap ya Pak, bangun tidur ya Pak. Melihat heula ya Pak. Narik oksigen. Jadi kalau lihat anak-anak males ngamuk juga lihatnya teh asa biasa we gitu ya. Keun gitu. Cuman yang penting upaya sih, yang penting upaya. Ya mungkin alhamdulillah Bu selama ini juga kita juga berusaha untuk seperti itu Bu ya. Kita berusaha tenang gitu. Walaupun paciwe lah kata ibu tadi, paciwe mau kerja pagi-pagi bangun tidur, wah udah paciwe segala macam, tapi ya coba memahami Bu, saya Bu coba memahami aja, mungkin seperti itu ya Bu ya yang mohon hatur nuhun pada Mar, nuhun pisan, mohon mangga, nuhun Bapak Ibu nuhun sami-sami, kumaha Ibu? Ibu Novi ya, Bu Novi tadi satu lagi Bu Novi ya. Bu Novi. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam Bu. Iya. Aduh, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia ya Bu ya? Mangga. Jadi gini Bu, anak saya tuh sebenarnya, halo? Mohon Bu, mangga Bu. Ya, anak saya tuh sebenarnya termasuk anak yang mungkin kalau menurut ibunya bisa menyesuaikan gitu ya dengan tugas dengan segala macam. Nah, cuman penyakitnya itu dia kalau misalnya udah sholat subuh udah ngisi absen sambil nunggu materi itu tidur lagi. Nah, itu masalahnya ketiduran lagi. Sampai akhirnya tuh terakhir nilai rapotnya itu pertama masuk ranking 2, terus rapot apa gitu bayangannya sampai terakhir malah jadi ranking 9 gitu kan. Nah, di situ saya bertanya, ini permasalahannya apa gitu karena saya tidak terlalu mengekang ke anak, yang penting tugas kerjain beres segala macam, saya nggak pernah lihat segala macam juga gitu ya. Istilahnya udah merasa benar, nilai berapa itu kan selalu terbuka. Nah, permasalahannya pas begitu kemarin saya lihat kan ada presesi ya, itu ada presesi segala macam. Saya tanya, udah mulai Zoom atau gimana? Enggak, katanya Zoom-nya gantian gitu. Kadang info ke orang tuanya juga, kadang takutnya anak bohong gitu kan. Takutnya anak bohong. Nah, seperti itu. Apa aja sih sebenarnya bagaimana supaya wali kelasnya juga Bu mungkin lebih lebih proaktif gitu. Lebih proaktif hari ini ada Zoom atau segala macam supaya orang tua juga diberitahukan. Karena selama ini di grup kelas juga itu tidak tidak terlalu paling cuma nge-share yang tugas belum gitu ya. Yang tugas belum tapi nggak ada juklis-juklisnya penilaian apa aja gitu yang dinilai, mungkin seperti itu Bu. Oke. Ini mah Pak Soerna mah nggak diwalar ku sakola panginten. Mun kepunten insyaallah ke komunikasi sareng tentang sakola. Ranah sakola ya. Terus untuk ini Bu, maksud saya menanggulangi supaya anak jangan tidur dulu sampai dia selesai gitu. Kadang susah ya, sekarang kalau marah-marah juga. Kadang anak belikan gitu. Sekarang gini, Ibu pada saat anak mau tidur lagi, Ibu melakukan apa? Nah, itu saya siapin sarapan, ya. Saya siapin sarapan segala macam gitu, nyapu halaman. Pas saya lihat udah keburu tidur lagi gitu ya. Dia bangun-bangun ada Zoom atau enggak gitu. Terus dia jawabnya kadang
iya nanti sebentar lagi, iya nanti sebentar lagi gitu kan. Iya. Ayo bangun nih sarapannya udah, iya nanti lagi. Nah gitu. Kadang untuk Iya. marah-marah juga kayaknya udah masa remaja tuh udah nggak bisa gimana ya, nggak bisa seperti dulu. Iya, sebawel tuh malah mereka malah semakin malas gitu. Iya. Itu. Iya, sebetulnya gini, tadi yang saya sampaikan ya, kita ini kan yang namanya keluarga itu harus terencana ya. Pendidikan itu kan harus terencana. Sama, dalam pengasuhan anak juga perlu terencana gitu ya. Nah, bisa dikomunikasikan dari sebelumnya. Jadi mengkomunikasikan itu bukan pada saat yang pagi-paginya itu terjadi situasi seperti itu, Bu. Tapi di saat tenang, yuk komunikasikan. Kakak nih misalnya, Mama tuh nggak ini gitu ya. Tadi itu kan kita ada permasalahan seperti ini. Nah, kira-kira gimana cara mengatasinya agar tidak terjadi komunikasi yang kurang baik di antara kita. Misalnya Mama jadi ngomel, kakak juga seperti ini misalnya. Tapi itu memang harus dilakukan di luar situasi hal tersebut terjadi. Iya, kadang dari malam tuh udah komitmen besok gini-gini ya. Cuman Iya. pagi-pagi ya gitu lagi gitu. Kita Iya. ingetin, "Ya, ayo malam gimana?" "Iya sebentar," udah duduk, tapi dia sambil tidur lagi gitu. Kadang suka kasihan juga gitu. Iya, butuh ketegaan sih Bu kalau kayak gitu ya. Jadi maksudnya kalau anak memang sudah bergening seperti itu, sepakati. Ya, misalnya gini, kalau kamu nggak bangun, Mama harus gimana? Dia bilang misalnya harus gini, cukup sekali ya diingatkan. Ya udah, besoknya cukup sekali. Meskipun mungkin pada saat itu telat makan, tapi insya Allah sih dengan hal itu anak jadi belajar bahwa orang tua juga menepati kesepakatan itu gitu. Iya, kadang suka ada hukuman gitu Bu ya. Kalau nggak ini berarti nggak dapat uang jajan ya. Cuma kadang pas kolek kita kasihan juga gitu. Masa sih Nah, seharian nggak kan jajan. nggak konsisten, berarti tidak menepati kesepakatan Iya, orang tuanya kadang juga. ya suka kasihan gitu. Lihat Anaknya juga kakak-kakaknya pada jajan, nah dia enggak gitu. betul. Ibu tidak menepati kesepakatan, sama putranya juga mengikuti, tidak menepati kesepakatan. Iya, Iya sih. laras pisan. Bu Nopi, cekap pangintennya Ibu Oh iya Nopi, nggak Bapak. Bundana Kalut Sarmun. Kayak perkawis pembelajaran mah kayak panginten abdi komunikasi sareng wali kelas, kayak wali kelas komunikasi sareng Ibu gitu benernya. Iya. Mohon. Ibu panginten aya deui cekap atanapi bade nambihan deui patarosan bilih Ibu ayeuna teras ngabujeng karum nu sanes. Parantos cekap. Parantos cekap mohon atuh hatur nuhun. Panginten Ibu kanggo simkuring panginten sakali deui ngahaturkeun nuhun pisan ka Bu Tina anu parantos nge-share pangalaman sareng elmuna ka urang sadayana. Insyaallah ke urang saparantosna kagiatan ieu janten ayah bunda nu enggal anu leres-leres memberikan perubahan anu positif kanggo murang kalihna. Utamina mah dampak kanggo murang kalihna insyaallah. Namun pendan ieu teh simkuring teu wantun nyimpulkeun sok bilih lepat gitu nya kanggo poin akhir penginten Ibu manawi aya nu bade disimpulkeun ku Ibu di nu materi ieu. Mangga Ibu, punten pisan. Oh iya, mangga. Ya. Pendidikan itu proses yang berkesinambungan ya dalam kehidupan manusia. Dan proses pendidikan ataupun juga proses pembelajaran yang utama itu sebetulnya berada di rumah, bukan di sekolah, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yuk kita kembalikan ke hakikat kita sebagai orang tua. Orang tua itu adalah sejatinya sebagai pendidik. Gitu panginten. Mohon luar biasa pisan. Hatur nuhun pisan Ibu. Janten leres nusur Ibu tadi, jangan menyerah untuk menjadi orang tua ya Bu ya. Luar biasa. Ibu panginten hatur nuhun pisan karena elmuna mudah-mudahan Ibu kenging babelas ti Allah anu langkung ya Bu nya. Mudah-mudahan Ibu tetap disehatkan sakulah wargi. Ibu teu kenging bosan upami hiji waktu sengke diulam deui ku SMP ya Ibu. Upami teh mah kapayun muhun insyaallah ya jadwalna kedah saminggon sate acan sareng Ibu mah ieu teh ya ngagendakeunna teh. Insyaallah upami kesana sewaktos aya waktos anu langkung utami nya Bu nya tatap muka teras aya kegiatan parenting Ibu teu kenging bosen sumping ka SMP Yas gitu nya. Insyaallah mah urang patepang langsung Ibu. Insyaallah. Mohon. Hatur nuhun pisan Ibu karena waktosna hatur nuhun pisan mangga wilujeng Ibu kanggo aktivitas nu sanesna mudah-mudahan lancar sagala rupina Ibu nya. Hatur nuhun pisan. Mangga puntenna sadayana
Mohon mangga. Ya, upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu miwah Bapak, Ayah Bunda sepuh murang kalih panginten kanggo acara inti satasan kusim kuring kiri wangsulkeun ka Pak Amir, KMC Nadi, kanggo acara webinar parenting dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan sanes kanton hal anu didugikeun ku ibu narasumber tadi leres-leres janten jendel anu enggal kang urang, wawasan anu enggal tiasa nge-refresh urang, ngariset pola asuh urang ka murang kalih. Teras utamina urang mudah-mudahan tiasa komitmen sareng konsisten karena materi anu neme didugikeun. Panginten sakitu nu tiasa kapihatur hapunten bilih aya hal anu kirang pernah di ibu bapak sadayana kumargi memang waktosna pondok pisan. Panginten sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga salajengna diwangsulkeun deui ka Pak Amir. Hatur nuhun. Sami-sami mangga Pak. Hatur nuhun. Sami-sami. Iya. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, orang tua siswa dan wali kelas 7 dan 89 SMP Hasanatikan Sunda Bandung. Kegiatan kita pada pagi hari ini dimulai tadi kurang lebih jam 8.30 sampai sekarang jam 10:10 sesuai dengan rencana kegiatan ini. Alhamdulillah mudah-mudahan penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita ke depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, dan Bapak Ibu untuk acara selanjutnya, ini acara penutup, kita tutup saja kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami atas nama Lembaga SMP Hasanatikan Sunda Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di kegiatan parenting. Insya Allah kalau misalkan menurut Bapak dan Ibu kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, kami akan mengagendakan minimal mungkin 1 bulan sekali ataupun sesuai dengan kebutuhan kita pada saat ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas kekurangan kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bisa bergabung. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup kegiatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Silakan apabila Bapak Ibu mau leave grup, keluar dari grup untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Mangga Ibu, hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun pisan. Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti ya Ayah Bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini? Terima kasih, Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak. Jangan sampai virus menyala. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat.
Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat suruh belajar kebiasaan baru.